Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, semoga malam ini diberikan kesehatan dan keistiqomahan untuk terus berada di jalan Allah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses misteri di padang mahsyar dan melanjutkan proses ard. Jadi pada waktu ini malaikat itu turun bersaf-saf. Tentunya ya dengan izin Allah gitu. Dan pada saat di padang mahsyar, setelah Nabi Muhammad SAW diizinkan untuk memberikan syafaat al-kubra, perjalanan manusia dan jin itu akan memasuki fase baru. Karena ya penantian keputusan yang begitu lama dan berat di padang mahsyar tersebut itu akan berganti dengan suasana baru yang semakin berat gitu. Itulah di saat manusia dan jin harus menghadap Allah, menjalani proses pertanggungjawaban amal perbuatan mereka tatkala hidup di dunia. Jadi nanti nih satu persatu umat manusia dan jin itu akan datang gitu dalam rombongan kaumnya untuk menjalani proses pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan setiap umat itu datang dalam keadaan tertunduk dan perasaan takut. Ya gimana gak takut ya, padang mahsyar itu luar biasa huru-haranya gitu. Dan para malaikat pun datang dengan berbaris secara rapi. Satu barisan disusul lagi dengan barisan-barisan yang lain, dipimpin oleh malaikat Jibril. Mereka semuanya itu turun di padang mahsyar dari segenap penjuru langit dengan perintah Allah tentunya ya. Setelah para malaikat dari langit pertama itu turun semua, disusul oleh para malaikat pada langit kedua dan seterusnya. Sampai akhirnya para malaikat pada langit ketujuh pun turun ke padang mahsyar. Allah juga berfirman di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 25, dan ingatlah hari ketika langit pecah belah, mengeluarkan kabut putih dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Allah yang Maha Pemurah, dan adalah hari itu satu hari penuh kesukaran bagi orang-orang yang kafir. Tentu sebelumnya sudah dijelaskan ya, kalau orang yang beriman itu akan dimuliakan gitu. Sekalipun ya di padang mahsyar itu ya mataharinya sejarak 1 mil, tapi orang yang beriman, orang yang betul-betul ridhoi amal solehnya, keimanannya oleh Allah, ya akan dimudahkan gitu di padang mahsyarnya. Walaupun lamanya 50.000 tahun, tapi orang beriman merasanya itu hanya 1 hari saja gitu. Dari pagi mulai terbit matahari sampai terbenam gitu. Dan setelah malaikat turun gitu, baru setelah itu Allah akan datang gitu ke hadapan seluruh makhluknya. Allah itu datang gitu untuk melakukan perhitungan amal perbuatan manusia dan jin. Allah bersemayam di atas arsy-Nya yang dipikul oleh 8 orang malaikat yang sangat perkasa. Para malaikat pemikul arsy ini dan malaikat-malaikat muqarrabun akan menyertai kedatangan Allah di padang mahsyar. Dan pada saat itu padang mahsyar akan terang benderang dengan cahaya kemuliaan dan keagungan Allah. Dan tentunya hal ini juga dipertegas ya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan para malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan.
Al-Baqarah ayat 210, dan dijelaskan di dalam Quran surat Al-Fajr juga ayat 22-24. Pada hari kiamat nanti para malaikat itu datang satu barisan demi satu barisan gitu. Dan pada waktu itu neraka jahanam itu didatangkan. Dan saat hari itu tiba, yaitu di padang mahsyar, ya perhitungan amal perbuatan manusia di situ, manusia itu akan mengingat gitu amal-amal yang telah dia perbuat ketika di dunia. Tapi ya ingatnya itu ya nggak ada guna gitu. Makanya nanti orang-orang yang buruk perbuatannya ketika di dunia, dia itu akan berkata gitu. Kalau digambarkan di dalam Quran surat Al-Fajr ini, dia berkata, alangkah baiknya gitu apabila aku dahulu beramal solih untuk kehidupanku di akhirat ini. Jadi menyesal gitu orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya di dunia hanya untuk berbuat kerusakan dan kezaliman. Di dalam Quran surat Az-Zumar juga menggambarkan tentang padang mahsyar ayat 69-70. Dan terang benderanglah bumi padang mahsyar dengan cahaya Rabb-Nya, dan diberikanlah buku catatan amal perbuatan masing-masing. Jadi nanti kita ini akan diberikan catatan amal masing-masing. Dan para nabi akan menjadi saksi. Para malaikat pencatat amal perbuatan juga akan menjadi saksi. Dan nanti kita semuanya akan diberikan keputusan dengan adil. Tidak bisa yang namanya suap penyuap itu di sana nggak ada ya. Dan kita nggak dirugikan, kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan kita ketika di dunia. Jadi ini gambarannya di dalam Quran surat Az-Zumar. Di dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 16-18. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Allah di kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabb-mu. Tiada suatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Jadi keadaan saat itu sungguh sangat menggetarkan ya, menggetarkan jiwa. Karena seluruh manusia, jin, hewan, ya dikumpulkan semua gitu di padang mahsyar. Betapa banyaknya gitu kan, mungkin sampai bertriliunan orang gitu. Belum dari golongan jinnya juga gitu. Dan hewan-hewan juga gitu. Dan mereka semua dikumpulkan dalam keadaan tunduk, takut, dan berlutut. Dan para malaikat yang memang hanya Allah yang mengetahui jumlahnya gitu, telah berbaris dengan rapih dalam saf-saf yang sangat banyak. Dan Allah akan memberikan keputusan atas semua nasib makhluknya ketika di dunia. Dan pada saat itu seluruh makhluk itu merasakan betapa maha agung dan mulia kebesaran, kekuasaan, dan kewibawaannya. Ya hanya milik Allah gitu. Dan semua makhluk terdiam, sekalipun posisinya di dunia itu pejabat tinggi negara gitu. Ya semua makhluk terdiam, nggak akan dipandang itu mah, nggak laku gitu loh. Paling kaya gitu dipandang nggak. Yang dipandang, yang dimuliakan itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Itu akan dimuliakan. Bahkan di padang mahsyar itu akan diberikan kendaraan ya. Sebelumnya sudah dibahas. Dan tidak ada yang bisa tidak ada yang berani berbicara gitu. Walaupun hanya ya berbisik-bisik pelan, gak ada gitu. Mereka semuanya terdiam, tenang gitu kan. Ya kita bayangkan aja gitu ya dengan keadaan 2,5 juta jamaah haji yang terdiam dengan khusyuk, tidak bersuara dan bergerak sedikit pun. Kalau berdiri di belakang imam sholat di Masjidil Haram,
pada masa-masa pelaksanaan ibadah haji. Tentunya keadaan di akhirat jauh lebih hebat daripada keadaan jamaah haji di dunia. Kenapa? Kan satu mil gitu kan, matahari di atas kepala kita. Dan Allah juga menggambarkan keadaan kita nanti nih pada saat itu di dalam Quran surat An-Naba gitu ayat 38. Pada hari itu ketika ruh malaikat Jibril dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata gitu, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah dan dia mengucapkan kata yang benar. Jadi hanya yang diberi izin saja gitu yang boleh berkata-kata. Kalau nggak diizinin nggak gitu. Siapa yang memberikan izin? Ya Allah, Rabb semesta alam. Jadi hal ini pun ya kita nih nanti semuanya yang kumpul di padang mahsyar itu semuanya terdiam gitu. Semuanya terdiam. Tidak ada saling berbisik-bisik. Ya semuanya betul-betul dalam keadaan takut gitu. Takut nanti ditempatkan akhirnya di mana, di neraka apa di surga. Kan belum lagi nanti kan yaumil mizan gitu, hari pertimbangan amal perbuatan. Catatan kita saat di dunia, kebaikan dan keburukannya itu tercatat, tersusun rapi. Perbuatan kita sekecil zarrah, sekecil atom gitu kan, itu baik buruknya itu tercatat, tidak ada yang tertinggal sama sekali. Nanti seluruh makhluk itu kan semuanya ya, bukan hanya manusia aja, tapi juga dari golongan jin ataupun hewan itu kan dihadapkan kepada Allah gitu. Jadi setelah itu kan setiap hamba itu akan menjalani proses ard. Ard itu adalah peristiwa saat seluruh manusia dan jin dihadapkan kepada Allah dan ditunjukkan kepadanya seluruh amal perbuatan yang dahulu dia kerjakan ketika di dunia. Setiap umat manusia, jin, dan hewan akan menghadap Allah Ta'ala, bersimpu dan berlutut di hadapannya dengan rasa takut dan pengagungan kepada keagungan Allah gitu. Ya, tentu kita harus betul-betul meyakini gitu, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 26 sampai 29. Jadi di sini Allah menjelaskan bahwa yang menghidupkan kita semua, yang mematikan kita semua gitu kan, adalah Allah. Setelah kita dihidupkan, dimatikan, terus dikumpulkan nanti pada hari kiamat, ya kita orang yang beriman tentu gak boleh ragu-ragu gitu. Tapi Allah menegaskan di dalam Quran surat Al-Jathiyah ini, banyak manusia itu yang memang tidak mengetahui jelas ya. Ada orang yang memang ngaku Islam tapi tentang kehidupan akhirat, perjalanan kita manusia gitu kan, dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, banyak yang gak tahu gitu. Ya ada yang tahu tapi ada juga yang gak tahu gitu. Ada yang memang agama itu sekedar identitas aja gitu, tidak menjadikan landasan hidup, tidak menjadikan panduan hidup gitu. Dan Allah juga menegaskan di surat Al-Jathiyah ini bahwa kerajaan langit dan bumi itu semuanya adalah milik Allah. Dan pada hari terjadinya kebangkitan, orang-orang yang mengerjakan kebatilan ketika di dunia itu ya mereka merasa rugi gitu, menyesal gitu, kenapa gitu nggak berbuat amal solih gitu ketika di dunia gitu. Dan pada saat nanti di padang mahsyar, Allah menggambarkan di dalam Quran surat Al-Jathiyah ini bahwa kita akan melihat gitu, tiap umat itu pada berlutut gitu, tiap umat itu dipanggil untuk
melihat buku catatan amalnya gitu. Pada hari itu kan diberikan balasan terhadap apa yang telah dikerjakan ketika di dunia. Jadi nanti kita itu akan menerima catatan hasil daripada perbuatan kita di dunia. Dan Allah juga menegaskan di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 47-48, Allah menegaskan, Allah akan mengumpulkan kita semua nih, seluruh manusia, tidak ada yang ditinggalkan seorang pun dari mereka. Itu dikumpulkan di padang mahsyar. Dan nanti kita akan melihat bumi itu datar gitu. Dan mereka akan dibawa di hadapan Allah nanti. Kita ini semua akan dibawa di hadapan Allah dengan berbaris-baris. Jadi kita ini hidup di dunia harus betul hati-hati. Karena apa? Karena setiap yang kita lakukan itu akan dicatat oleh malaikat yang diutus oleh Allah untuk mencatat amal perbuatan baik dan buruk kita. Dan kita saat ini ya kita tidak melihat secara jelas gitu, tapi kita meyakini bahwa hal ini adalah benar gitu. Makanya ya agama itu jangan hanya sekedar identitas. Kalau hanya sekedar identitas ya, maka ya kita akan rugi gitu nantinya. Buat apa gitu? Kalau misalkan kita hanya menjadikan agama sebagai identitas saja. Dan pada saat itu, pada saat di padang mahsyar ya, setiap jiwa nih, kita semua ini sibuk gitu, mikirin nasib kita sendiri gitu. Gak ingat siapapun, pada saat itu gak ingat siapapun ya. Anak gak ingat anak juga, gak ingat istri juga, gak ingat suami, gak ingat orang tua, gak ingat kaum kerabat dan kawan-kawan akrabnya di dunia. Ya gak ingat pada saat itu ya, di yaumil mahsyar itu. Gak dipedulikan gitu. Yang diingat ya hanya dosa-dosanya yang dahulu dikerjakannya. Jadi bayangan dosa-dosanya itu betul-betul menghantuinya gitu, sehingga dia yakin akan menemui kebinasaan. Makanya ketika orang itu berbuat dosa di dunia, ya harus segera bertobatlah gitu, karena sebelum hari penyesalan itu ya nggak ada guna gitu. Ketika kita nyesalnya di akhirat ya nggak ada guna gitu. Tapi kalau misalkan kita menyesalnya di dunia, bertobat, ya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat gitu. Cuma kalau misalkan ada kaitannya dengan urusan manusia, membunuh, menghancurkan kehormatannya, merampok atau apa, kalau ada kaitannya dengan itu, memang harus selain daripada bertaubat kepada Allah, menyesali semua perbuatannya, nggak ngulangin lagi, harus betul-betul minta ridho juga kepada manusia yang kita zolimi gitu. Makanya berat ya kalau misalkan kita berbuat dosa, menzolimi manusia itu berat banget. Ya aja kalau manusia itu memaafkan, kalau nggak memaafkan gimana? Kan repot gitu. Jadi ini berlaku buat orang-orang yang berdosa ya. Kalau orang yang beriman, yang bertakwa, yang Allah ridhoi kesolihannya gitu kan, ketika di dunia ya berbeda. Mereka akan mendapatkan ya kemudahan gitu, bahkan diberikan kendaraan. Tapi kalau orang yang berdosa kan ada yang memang keringatnya tergenang sampai mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai lehernya, ada yang sampai mulutnya, ada yang sampai telinganya. Jadi tergenang dengan keringatnya sendiri karena amal perbuatannya ketika di dunia gitu kan. Emang matahari itu kan sejengkal di atas kepala kita gitu nanti di padang mahsyar. Dan akan lebih parah lagi gitu kan orang-orang kafir, musyrik, munafik. Mereka bukan hanya dilanda kegelisahan dan dosa-dosanya saja ketika di dunia misalkan,
suka membuat kerusakan, menghancurkan manusia tanpa ada alasan yang hak gitu kan, membunuh manusia. Dan mereka ya tidak hanya gelisah gitu, tapi lebih daripada itu gitu, Allah tuh mencela gitu dan melaknat mereka dengan keras. Itu bisa dilihat ya di Quran surat Al-Kahfi ayat 48. Jadi termasuk para malaikat, nabi, anggota badannya sendiri gitu kan. Dan termasuk orang-orang yang soleh juga ikut mencela mereka. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Bisa dilihat di Quran surat Hud ayat 18. Dan mereka ya orang-orang kafir, musyrik, orang munafik ini tidak akan mampu membela dirinya sendiri gitu. Dengan mengajukan klaim-klaim amal soleh gitu. Mengklaim gitu, saya tuh pernah berbuat amal soleh gitu. Enggak bisa gitu. Mereka tidak bisa membela dirinya. Karena memang pada saat itu, pada hari itu, betul-betul keburukan itu betul-betul ditampakkan. Gak bisa kita manipulatif kata gitu, bicara gak bisa gitu. Karena semua amalnya baik lahir maupun batin, ucapan, niat, itu akan dihitung, dimintai pertanggungjawabannya. Makanya ya nggak ada lagi cara untuk melakukan manipulasi, itu nggak ada, pembelaan diri itu nggak ada, semuanya itu akan mendapat ganjaran yang setimpal. Dan neraka dipertontonkan di hadapan umat manusia. Pada masa umat manusia dan jin menghadap Allah, inilah gitu neraka dinyalakan dengan gejolaknya yang begitu dahsyat dan mengerikan. Neraka kemudian ditampakkan dan ditunjukkan kepada umat manusia dan jin. Ya, didekatkan kepada orang-orang musyrik, orang kafir, orang munafik, dan para pendosa lainnya. Sehingga gejolak panasnya itu membuat mereka tersiksa gitu, tersiksa setengah mati. Demikian pula surga juga ditampakkan dan didekatkan kepada siapa? Kepada orang-orang mukmin yang sholih. Sebagaimana ditegaskan juga di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 20. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kalian telah menghabiskan rezeki kalian yang baik untuk kenikmatan hidup duniawi semata, dan kalian telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kalian dibalasi dengan azab yang menghinakan. Karena kalian telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kalian telah fasik. Jadi orang-orang kafir sekalipun di dunia itu kaya raya, hartanya banyak, tapi digunakan untuk misalkan membuat kerusakan, membunuh manusia yang tak berdosa, membombardirin gitu kan, terus mengambil kehormatan kaum muslimin, bahkan ya sekalipun mereka hartanya banyak, orang yang paling kaya nomor 1 di dunia ya nggak akan bisa menebus kesalahannya itu dengan harta yang dia punya, nggak bisa. Justru akan dibalas dengan azab yang menghinakan orang yang model seperti ini. Hartanya itu kan sia-sia digunakan untuk hura-hura gitu kan, bahkan untuk membuat kerusakan, menghancurkan umat manusia. Dan orang-orang yang zolim atau orang-orang yang kafir itu keadaannya ya tunduk gitu, tunduk, muram, durja, karena merasa hina. Dan kalau digambarkan di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 44 sampai 45, mereka itu pandangannya lesu. Dan orang-orang yang beriman itu nanti berkata gitu, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Maksudnya tidak merasakan kenikmatan hidup abadi karena disiksa. Ingatlah sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam azab yang kekal.
Jadi ya nggak mendapatkan kenikmatan gitu. Nggak, ya kan kalau orang yang beriman, orang yang bertakwa itu kan nanti ketika mereka sama-sama masuk ke dalam surga, mereka juga akan berkumpul kan nanti di sana gitu. Berbeda dengan orang kafir. Mereka akan kehilangan keluarganya juga, mereka juga akan mendapatkan siksa yang abadi. Orang-orang yang kafir, zalim, musyrik. Dan hal ini tentunya terjadi pada awal waktu manusia dan jin dihadapkan kepada Allah dan sebelum dimulai proses perhitungan dan pertanggungjawaban amal manusia. Dan neraka itu didekatkan pada waktu itu kepada orang-orang kafir, musyrik, munafik, fasik. Dan ini membuat mereka tidak mampu merasa tenang gitu hatinya. Dan istirahat sedikit pun di padang mahsyar nggak bisa gitu. Mereka nggak tenang, boro-boro istirahat, mereka gelisah gitu. Terus panasnya juga kan memang menyiksa gitu. Panasnya yang sangat bergejolak gitu kan. Begitu banyak triliunan manusia kumpul di padang mahsyar. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, pokoknya ya macam-macam. Ada yang berjalan dengan wajahnya juga gitu. Dan berbagai jenis siksanya memang begitu benar-benar membuat hati itu miris gitu. Karena ya tidak hanya merasa tersiksa secara fisiknya saja, tapi batin mereka juga tersiksa gitu. Kalau di dunia kan ya mungkin kalau tersiksa nggak kuat, pingsan atau mati. Kalau di sana udah nggak ada kematian lagi. Sekalipun panas sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri ya nggak mati-mati gitu, hanya merasakan siksaannya saja gitu, pedihnya saja, tapi nggak mati-mati gitu di sana gitu di akhirat. Dan pada saat neraka jahanam itu dimunculkan di hadapan manusia dan jin dalam bentuknya yang begitu mengerikan gitu kan, dahsyat dan sangat mengerikan gitu. Dan begitu hebatnya gitu pandangan neraka jahanam itu sehingga membuat seluruh jiwa manusia itu ya ketakutan pada saat itu. Seandainya ada kematian lagi gitu, tentu pada saat itu jantung manusia dan jin pecah gitu, berantakan karena memang diliputi oleh ketakutan yang ya nggak terkirakan gitu, takut banget gitu. Ya kalau memang ada kematian ya tentunya manusia itu akan mati gitu. Jantung manusia itu ya akan pecah gitu, berantakan gitu karena saking takutnya. Tapi karena memang gak ada kematian ya, jadi memang tersiksa terus gitu tanpa ada kematian. Dan Allah juga menegaskan ya gambaran ini gitu di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 23 sampai 25. Jadi memang pada hari itu neraka jahanam itu diperlihatkan. Tetapi manusia itu ya pada waktu itu ingat gitu, tapi nggak ada guna gitu untuk mengingat itu. Bahkan orang-orang yang merugi ini mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku nih dulu mengerjakan amal soleh untuk kehidupanku di akhirat ini. Maka ya pada hari itu tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksaannya yang maha dahsyat gitu. Karena ajab Allah itu ya sesuai dengan keadilannya. Makanya ya jangan sampai kita merugi lah. Kita sudah memeluk agama Islam menjadi identitas kita. Jangan hanya sebagai identitas saja, tapi memang betul-betul menjadi jalan hidup kita. Karena ya siapapun kata Nabi yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnahku, maka mereka ini tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Dan tentunya jalan menuju ridho dan surganya Allah, tentunya kita juga harus kembali kepada ajaran kita yang sebenarnya. Supaya kita tidak terbawa oleh budaya-budaya barat yang bertentangan dengan nilai-nilai
agama kita, yaitu Islam. Jadi Rasulullah juga pada masalah ini gitu kan, Rasulullah juga Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan keadaan neraka jahanam itu ditampakkan, didekatkan kepada seluruh hamba di padang mahsyar. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, pada hari kiamat neraka jahanam itu akan didatangkan dengan 70.000 tali. Masing-masing tali diseret oleh 70.000 malaikat. 70.000 tali, masing-masing talinya diseret oleh 70.000 malaikat. Wow, luar biasa. Ini terdapat di dalam hadis riwayat Muslim ya, nomor 5076. Dan pada saat didekatkan kepada orang-orang musyrik, orang kafir, munafik, fasik, neraka itu akan mengeluarkan suara-suara yang sangat mengerikan gitu. Dan teriakan-teriakan kemarahan yang menggelegar gitu, sampai betul-betul memekakan telinga gitu, membuat bulu kuduk berdiri saking takutnya gitu. Suaranya itu menggelegar, terdengar begitu keras walau dari jarak yang sangat jauh. Ya kan, dalam keterangan juga kalau sekarang nih di dunia ya, kalau neraka itu dibuka selubang jarum saja, maka ya dunia dan seluruh isinya itu akan terbakar. Itu baru selubang jarum aja, apalagi nanti kan neraka betul-betul dibuka. Bahkan suara yang sangat mengerikannya itu ya orang-orang kafir, orang musyrik, orang fasik itu mendengarnya gitu secara langsung, tidak ada hijab gitu. Kalau sekarang kan ya di dunia ya masih ditutup gitu, neraka itu belum dibuka. Nanti di saat di padang mahsyar, maka ya neraka itu akan dibuka. Orang-orang kafir tentunya sangat ketakutan gitu, orang-orang Zionis laknatullah yang selalu membuat kerusakan, membunuh manusia yang tak berdosa, itu akan mendapatkan siksaan yang sangat menakutkan gitu, dan abadi tentunya. Dipertegas juga ya, suara neraka itu sangat mengerikan. Itu tidak hanya katanya-katanya, tapi memang dipertegas juga di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 7-8. Mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah gitu sama perbuatan kecilnya orang-orang Zionis gitu, orang-orang kafir, musyrik, munafik, dan fasik. Melihat neraka yang didekatkan kepada mereka, yang panasnya itu betul-betul, ya kan panasnya neraka itu kan katanya 70 kali lipat daripada panasnya api di dunia gitu ya. Suaranya juga menggelegar gitu, menghantui mereka. Neraka juga memang diperlihatkan juga gitu kepada hamba-hamba Allah yang solih, namun dari jarak yang sangat jauh, dan mereka aman dari ancaman api dan gelegar kemarahannya. Masya Allah, semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang solih, karena ya kita merasa solih juga belum tentu solih gitu. Mudah-mudahan amal-amalan solih kita ketika di dunia betul-betul Allah ridhoi gitu. Yang terpenting kita beramal solih itu ya harus menggunakan tuntunan. Kalau kita tidak ada tuntunan, nanti malah kita melakukan ibadah tanpa ilmu juga kita akan sesat juga gitu. Ya pokoknya ya nggak boleh merasa solih gitu, tapi ya bagaimana caranya di hati kita ini selalu berupaya untuk menjadi orang yang solih, betul-betul kesolihannya ini Allah ridhoi gitu kan. Makanya fokusnya kita itu adalah terus memperbaiki diri kita sendiri. Mungkin ibadah secara fisiknya sudah bagus, berarti ibadah hatinya
mungkin sholat sudah bagus, gerakan rukunnya segala macam sudah sempurna, tapi hatinya mungkin masih sedikit lalai atau banyak lalainya, berarti hatinya itu betul-betul di apa ya, diperbaiki terus gitu, dibenahi dengan ilmu, dengan zikrullah gitu, dengan muhasabah gitu, agar hati ini betul-betul bisa menghadirkan Allah gitu, agar hati ini betul-betul dekat dengan Allah tanpa hijab. Itu yang kita inginkan kan. Jadi ibadah tidak hanya fisikly saja, tapi memang betul-betul hatinya juga, karena ya ada kaitannya juga. Pendengaran, penglihatan, dan hati itu kan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kita ibadah misalkan, kalau hati kitanya karena sombong atau karena pengen dipuji sama orang lain, pengen didengar orang lain bahwa kita ini sholih, ya itu juga akan menjadi penghapus amal ibadah kita gitu, sia-sia. Makanya harus betul-betul pelajari agama ini dengan benar, supaya ibadahnya juga betul-betul mengikuti tuntunan. Dan di dalam hadis juga ya dijelaskan, neraka itu akan mengeluarkan ancaman dalam bentuk yang lain. Dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti akan keluar sebuah leher dari dalam neraka dengan 2 mata yang melihat, 2 telinga yang mendengar, dan lisan yang berbicara. Leher itu mengatakan, aku diserahi tugas untuk menyiksa 3 golongan. Orang yang sombong pertama nih ya, lagi suka membangkang. Sombong lagi suka membangkang. Yang kedua, orang yang menyekutukan Allah dengan selainnya. Yang ketiga, orang yang membuat patung. Ini hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2497. Ini akan mendapatkan siksa nanti pada hari kiamat. Orang yang sombong lagi suka membangkang itu ya, ketika dia kaya raya, ketika dimintai zakat harta, dia nggak mau, itu sombong, membangkang ya. Atau ya sombong membangkang itu dia tidak mau tunduk kepada aturan Allah gitu. Ketika manusia yang sombong ini mengatakan bahwa udahlah jangan bawa-bawa agama gitu kan, agama mah nggak usah dibawa-bawa dalam kehidupan sosial masyarakat, muamalah gitu misalkan ya, atau dalam hal bernegara pun nggak usah bawa-bawa agama. Itu orang yang sombong ya. Udah nggak usah bawa-bawa aturan-aturan Tuhan lagi gitu kan. Saya juga bisa misalkan, manusia juga bisa membuatnya sendiri. Itu sombong, tidak mau menggunakan agama ini sebagai panduan hidup. Padahal kalau dipelajari agama kita ini Islam secara betul-betul benar-benar mempelajarinya, maka Islam ini adalah ajaran yang sempurna, yang perfect gitu. Semua jawabannya ada di dalam kitabullah dan sunnah. Makanya banyak yang menyatakan ini bukan hanya dari orang Islamnya saja, orang non-muslimnya saja. Jadi Islam itu agama ilmu pengetahuan, ya gitu kan. Bahkan para ilmuwan-ilmuwan itu lahir, maksudnya meneliti sesuatu sebab daripada informasi yang diberikan oleh Al-Quran dan Sunnah. Salah satu contoh air gitu kan. Kenapa sih orang Islam itu diperintahkan untuk membaca bismillah saat minum air? Ternyata air itu ketika diucapin kata-kata yang positif ya, bismillahirrahmanirrahim, yang baik-baik, ternyata air itu ketika diteliti gitu kan, pakai alat tentunya dilihat, air itu lebih mengkristal, jernih, bening. Ketika air itu malah diomongin yang buruk-buruk, negatif, malah air itu kelihatan muram. Ya banyak, bahkan ada yang meneliti apa sih, kenapa sih orang Islam tuh harus berwudu gitu kan.
Ada orang-orang yang memang yang tidak mengimani Islam, tapi setelah tahu ajaran Islam yang sempurna, mereka banyak yang masuk Islam, para ilmuwan itu. Bahkan ada ilmuwan dari India kalau nggak salah itu yang naik ke bulan gitu. Di situ ternyata di atas itu, di bumi itu yang masih kelihatan bercahaya, ada kan satu titik kelihatan cahaya itu dari jauh itu masih kelihatan. Ternyata pas didekatkan gitu, ternyata di situ letaknya adalah di Masjidil Haram. Banyak gitu orang-orang yang tidak kenal Islam karena ya lahir pengetahuan itu kan memang penggalian mereka dari Al-Quran itu sendiri gitu. Kayak contohnya di bulan terbelah kan, bulan itu ternyata ya memang sudah diberitakan dari jauh-jauh hari bahwa memang Nabi itu pernah membelah bulan, salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan begitu. Jadi sampai bab tahajud pun gitu kan, itu diteliti secara ilmu kesehatannya. Bahkan berkurban pun itu ada ilmuwan yang meneliti loh. Kenapa sih orang Islam itu nyembelihnya ada tata cara. Kalau misalkan pakai pisau atau pakai alat untuk menyembelih itu harus tajam gitu. Terus harus menghadap kiblat, harus membaca Bismillahirrahmanirrahim, lafaz-lafaz Allah lah gitu kan. Di situ ternyata ada ilmuwan yang meneliti juga hewan yang disembelih sama hewan yang disetrum itu ternyata tingkat stresnya itu jauh banget. Yang disetrum tuh jauh lebih berat gitu tingkat stresnya, stresnya. Kalau yang disembelih mengikuti tata cara Islam, itu tingkat stresnya itu malah nggak ada gitu, nggak ada tingkat stres, justru tenang gitu. Darah pun juga lebih sehat begitu. Jadi bakteri-bakteri yang ada, bakteri-bakteri buruk yang ada di hewan tersebut itu ya mati gitu. Berbeda dengan yang disetrum, dipukul. Yaitu kehebatan Islam. Makanya orang Islam sendiri nggak mengenal Islam dengan benar, rugi gitu. Para ilmuwan juga sampai berdecak kagum dengan Islam. Banyak gitu yang mereka jadi mu'alaf gitu, sebab daripada kekaguman mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Juga tentang lautan juga pernah diteliti tuh. Kan ada di lautan itu yang jadi di laut itu ada sungai di dalam laut tapi rasanya tawar dan asin. Ternyata itu sudah ada jauh-jauh hari gitu. Di dalam Al-Quran dijelaskan. Makanya Al-Quran itu mengandung ilmu pengetahuan gitu kan. Terus muamalah, bahkan dalam pengelolaan negara, pengelolaan keluarga, masyarakat, masyarakat yang khairu umat, sebaik-baiknya manusia gitu. Itu betul-betul semuanya ada rujukannya gitu di dalam Al-Quran dan Sunnah gitu. Jadi luar biasa, perfect banget. Sampai segitu sempurnanya bahkan seorang perempuan yang lagi haid itu kan dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran, jangan melakukan hubungan jima gitu kan. Ternyata menurut kesehatan juga kalau perempuan yang, bahkan kalau di dalam Islam itu kan ada hukumannya gitu. Ketika seorang laki-laki menjima istrinya dalam keadaan haid itu kan ada hukumannya juga gitu, ada kafarat gitu. Karena memang Allah tuh sayang gitu. Allah memberikan syariatnya kepada hambanya itu kan sayang kepada kita gitu. Kan kalau melakukan jima dalam keadaan haid juga kan itu bisa menyebabkan penyakit kanker serviks gitu kan. Bisa menyebabkan penyakit. Makanya ya itu, ketika kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah,
maka ya kita insya Allah akan selamat. Jadi jangan sombong, jangan merasa syariat buatan manusia itu jauh lebih hebat. Budaya barat maju, kenapa mereka? Karena mereka itu tidak tabu kayak orang-orang Islam. Ada sebagian orang yang menyatakan seperti itu, bahkan bukan begitu. Justru orang-orang Islam yang gak maju itu mereka yang memang gak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang yang benci Islam itu takut banget ya kita ini kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, karena akan maju, akan bangkit lagi gitu. Ilmuwan-ilmuwan muslim siapa coba yang betul-betul pada saat itu mengalami kejayaan yang luar biasa? Itu kan lahir dari ilmuwan-ilmuwan muslim, bukan ilmuwan-ilmuwan barat dulu. Makanya kita jangan sampai seuzon yang gak mendasar gitu. Kita gak tahu kalau kembali ke ajarannya nanti jadi kuno. Kata siapa kuno gitu? Justru Islam itu agama yang mengajarkan kesetaraan juga gitu dalam hal menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu kan tidak ada perbedaan, khusus menuntut ilmu agama gitu. Seorang perempuan dan laki-laki porsinya sama, menuntut ilmu agama itu wajib. Jadi ya jangan sampai ngerasa terbebani gitu. Ribet amat sih syariat Allah harus dijadikan panduan hidup kita gitu kan. Padahal ya gak ribet, justru kita merasa senang, bangga gitu dengan agama kita. Ternyata Allah melarang itu, ternyata efek maslahatnya banyak gitu. Ya kalau dalam hal sisi itu ya, tentunya kan kita sebagai orang yang beriman, taat sama Allah itu kan tanpa tapi, ikhlas, ridho gitu. Saya ikhlas karena saya betul-betul beriman kepada Allah. Saya juga ridho apapun yang Allah sukai, apapun yang Allah enggak sukai, saya akan jauhi gitu. Yang Allah sukai saya akan lakukan gitu. Dan ternyata syariat Allah itu kalau kita pelajari, yang dilarang oleh Allah pasti itu mengandung unsur penyakit. Ya, untuk unsur penyakit. Tapi kalau yang diperintahkan oleh Allah itu pasti mengandung unsur kesehatan lah begitu, kemaslahatan gitu untuk diri kita. Itu jadi jangan sombong gitu, jangan merasa membangga-banggakan buatan Barat gitu. Padahal orang Islam juga pada masa itu ya luar biasa hebat gitu. Kenapa? Karena ya itu kembali kepada ajaran yang sebenarnya. Kalau sekarang kan enggak. Malah orang-orang Islam hanya identitas aja ada kan. Bahkan orang-orang Islam sendiri ya saling ini gitu kan, membenci sebab daripada berbeda firqah. Padahal ya itu sebenarnya orang-orang yang benci sama Islam itu sesuatu yang membahagiakan ya, sesama Islam jadi saling berantem gitu. Makanya ya ini ya akan mendapatkan siksa nih orang yang sombong nih ya. Dan yang kedua adalah orang yang menyekutukan Allah dengan selainnya. Ya misalkan kita datang ke peramal, datang ke dukun gitu. Ketika kita menginginkan kekayaan, kita datang ke dukun. Ketika kita menginginkan apapun itu urusan dunia, kita datangnya ke dukun gitu. Itu kan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, dan termasuk yang menganggap Allah itu trinitas gitu. Ya menganggap Allah itu punya anak, punya istri. Kan tidak ada satupun yang setara dengan Allah dong. Masa iya sih Tuhan sama makhluknya sama? Wong kita aja gini, lihat HP ini, yang buat HP sama nggak sama HP-nya? Enggak, kan beda kan? Kan gitu kan. Udah dijelaskan di dalam Al-Quran secara sempurna. Bahkan di ulang-ulang ayatnya. Yang terkenal itu ya Quran ini ya. Yang terkenal itu adalah Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad itu ya. Jadi lam yalid walam yulad itu ya artinya tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah, yang enggak ada gitu. Tuhan kok sama dengan makhluknya, kan enggak masuk akal juga ya.
Berarti lemah dong kalau sama dengan makhluknya. Masa Tuhan punya istri, punya anak? Masa Tuhan berhasrat seperti itu kan? Masa ya, nggak lucu juga ya, nggak nalar gitu. Tuhan tuh ya harus sempurna, ya memang harus sempurna. Tuhan itu ya nggak boleh sama dengan makhluknya, emang nggak sama gitu. Cuma ya ada sebagian orang yang mempercayai itu gitu. Tuh ya termasuk orang-orang yang kategori musyrik juga ya, menyekutukan Allah. Dan orang-orang yang membuat patung ini juga akan disiksa nanti di hari kiamat. Jadi kalau memang muslim ya ikuti aja lah gitu perintah Allah. Kalau memang dilarang ya membuat yang lainnya gitu. Misalkan melukis, tapi melukisnya itu alam gitu. Pohon-pohon yang rindang, sawah, masjid gitu. Ya silahkan, itu boleh. Tapi kalau membuat patung memang ya ada larangan gitu, tidak diperbolehkan. Jadi teman-temanku semuanya, ini perjalanan kita nanti di padang mahsyar, semuanya kita akan dikumpulkan menghadap Allah, masing-masing mempertanggungjawabkan amal perbuatannya ketika di dunia. Ingat, sekecil jarroh perbuatan kita, jarroh itu atom gitu kan, akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Bahkan bisikan hati kita pun akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ya, pendengaran, penglihatan dan hati itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Makanya hidup di dunia betul-betul harus hati-hati. Kesalahan kita sama Allah ya kita harus langsung bertobat. Kita betul-betul mengingat gitu bahwa kesalahan yang kita lakukan ini adalah perbuatan yang sangat keji di sisi Allah gitu. Kita taubat, kita tidak usah ngulangin lagi perbuatan dosa itu. Karena orang mukmin itu adalah orang yang ketika dia melakukan kehilafan, dia melakukan dosa, dia tuh langsung ingat Allah dan mohon ampun kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Makanya ya tetaplah terus bertaubat kepada Allah. Yang paling sulit sih memang dosanya kepada manusia ya, seperti membunuh manusia, merampas kehormatan manusia gitu, merampok, mengambil hartanya di dunia. Itu repot ya kalau keluarganya memaafkan atau orang yang kita zolimin itu memaafkan ya alhamdulillah. Kalau tidak, tetap kita nanti akan disidang di hari kiamat nanti. Makanya repot banget kalau kita misalkan melakukan kesalahannya itu ada kaitannya dengan manusia, repot ya. Kalau dimaafkan ridho ya alhamdulillah, kalau tidak ya repot juga kita nanti tetap akan dihisap. Makanya orang-orang yang berhutang itu ketika dia masuk alam barzah, sekalipun dia amalan sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, tapi dia punya hutang gitu, kezoliman ke manusia, misalkan entah itu mengambil hartanya dengan jalan yang batil, atau misalkan hutang gitu tapi dia nggak bayar hutangnya padahal mampu untuk bayar, dan ketika dia nggak mampu pun dia tidak menyatakan itu kepada yang memberi hutang, dia meninggal, kalaupun dia amal solehnya banyak, dia seperti terbelenggu di alam barzahnya itu, dan tetap nantinya di akhirat akan dihisap. Itu bab hutang ya, apalagi yang sampai membunuh, mengambil kehormatan. Pembunuhannya kan sekarang tuh kan banyak tuh ya kasus-kasusnya. Makanya yang lagi rame itu kan kasus pembunuhannya keji banget kan, keji banget. Udah dibunuh, dia diambil kehormatannya juga. Wah, itu parah banget. Orang yang dizoliminya pun udah meninggal. Itu parah banget ya. Tapi ya tidak ada pilihan lain selain kita ya harus taubatan nasuha gitu. Yang melakukan itu ya harus betul-betul taubatan nasuha. Adapun kesalahannya dia kepada yang dizolimi ya nanti tetap akan dihisap di akhiratnya, nanti akan dihadapkan di hadapan Allah, akan dihisap ya kan. Binatang juga kan nanti juga dihisap, cuma binatang mah setelah dihisap itu kan ya nggak akan disiksa gitu. Misalkan kalau di dalam buku Misteri Padang Mahsyar itu yang ditelaah dari kitab Ar-Risalah itu dijelaskan
Jadi hewan-hewan pun ya akan dihisap gitu. Misalkan kerbau gitu. Misalkan membunuh kambing, contoh ya, ini contoh aja. Itu nanti hewan juga dihisap gitu di akhiratnya itu. Jadi dihadapkan, oh ini dulu kamu membunuh kambing, maka kambing itu juga dipersilahkan untuk misalkan membunuh si kerbau itu gitu. Misalkan kalau mukul, hewan ini mukul gitu dengan tanduknya, maka nanti juga hewan itu yang ditanduk ketika di dunia akan ditanduk lagi gitu sama hewan yang ditanduk ketika di dunia. Itu misalkan kerbau nanduk kambing, terus nanti di akhiratnya kambing itu suruh nanduk kerbau lagi gitu misalkan. Kayak gitu. Tapi ya bedanya setelah mereka dihisap, Allah memerintahkan kepada hewan tersebut untuk menjadi tanah. Makanya kan orang kafir kan ada yang di dalam Quran surat An-Naba kalau nggak salah itu menyampaikan, andai kata saya jadi tanah saja gitu. Karena ya memang daripada disiksa yang sedemikian berat masih mending kan jadi tanah gitu. Dan hewan-hewan itulah kan jadi tanah gitu, tapi tetap dihisap. Gimana manusia gitu? Manusia itu kan selain daripada dihisap juga mempertanggungjawabkan. Kalau dia baik ya balasannya dari Allah adalah ridha dan surganya Allah. Kalau buruk ya balasannya adalah siksa neraka dan murkanya Allah kan. Ya makanya lumayan berat kalau kita melakukan dosanya itu ngelibatin manusia gitu. Berat, repot. Makanya ya udah kita jagalah, jangan sampai kita melakukan kezaliman kepada manusia yang lain. Ya ini mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan malam ini. Saya cukupkan sampai di sini. Nanti insya Allah misteri Padang Mahsyar ini akan dilanjutkan kembali pembahasannya. Semoga pembahasan ini menjadikan kita lebih ingat kepada akhirat, menjadikan kita lebih hati-hati dalam menjalankan kehidupan di dunia, dan kita umat Islam lebih cinta lagi kepada agama yang kita anut, dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah ini sebagai panduan hidup kita. Karena Nabi sendiri yang sudah menegaskan, orang yang aku telah tinggalkan dua perkara itu Al-Quran dan Sunnah, siapa yang berpegang teguh kepada keduanya maka tidak akan tersesat selamanya. Itu jangan sampai kita kalah dengan orang-orang yang dulunya dia tidak mengimani Islam. Kalau kita kan Islam sebagian besar mungkin Islam dari lahir gitu ya, dari kakek nenek kita gitu. Jangan sampai kalah dengan mereka yang mu'alaf gitu, sebab mereka mu'alaf karena terkagum-kagum dengan rujukan yang dipunya oleh umat Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Mereka terkagum-kagum dengan Al-Quran. Banyak loh mereka yang masuk Islam sebab daripada kekaguman mereka terhadap Al-Quran lah. Kita orang Islam sendiri masa gak bangga gitu kita berada di barisan orang-orang yang beriman. Kita gak bangga gitu menjadikan Al-Quran itu panduan hidup kita. Harusnya bangga dong. Mereka semua yang menjadi mu'alaf itu mereka kagum sama agama kita, kagum dengan Al-Quran, kagum dengan Rasulullah SAW. Kita sendiri ya hanya menjadikan identitas, kan rugi dong ya. Mudah-mudahan walaupun kita Islam keturunan tapi jangan sampai dijadikan motivasi rendah gitu. Kitanya jadi ya udahlah ngikut aja gimana kakek nenek kita, udahlah gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita harus betul-betul mempelajari Islam tuh dengan sungguh-sungguh gitu, sehingga Islam itu tidak hanya menjadi identitas saja, tapi Islam itu menjadi panduan hidup, pegangan hidup, perujukan hidup yang menuntun kita untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Syukron li musyahadatikum ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.